Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 6B06. Pada mata kuliah ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul aplikasi sistem monitoring absen karyawan berbasis offset. Nah, di sini sebelumnya kita perkenalan dulu. Ada kawan saya yaitu Saya Andrew Paulus Sergio. Nama saya Didi Taji Sumantri. Telepon aku 7276. Nama saya Rizky Arya Maulana. Nama saya Raffi Arigazi. dan nama saya Wilan Adewijaya. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari proyek kami, yaitu latar belakangnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi peradaban saat ini yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisien. Salah satu contohnya adalah sistem pengambilan absensi pegawai. Di beberapa perusahaan, sistem pengambilan absensi pegawai masih manual. Jika kita mengikuti perkembangan teknologi saat ini yang sudah semakin maju dan berkembang, tentunya banyak sekali contoh perkembangan teknologi yang akan ditemui. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi adalah aplikasi absensi. Saat ini aplikasi pegawai merupakan salah satu hal yang dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perlu dibuatkan sistem aplikasi yang mampu untuk memonitor kehadiran pegawai. Hal ini bertujuan agar sistem yang masih konvensional atau absensi tulis tangan dapat diubah menjadi absensi berbasis aplikasi. Nah, yang kedua itu ada permasalahan umum. Yang pertama itu pengisian absensi manual itu masih kurang efektif. Yang kedua itu ada rawan kecurangan dalam pengisian. Maksudnya rawan kecurangan itu dia bisa kapan saja mengisi absen walaupun itu belum jam pulang ataupun jam datang. Misalnya dia datang telat jam 9 masih bisa absensi secara manual mengisi sesuai jam masuk kantor, dan pulang itu misal dia ada pulang lebih cepat, mengisi jam pulangnya tetap seperti jam pulang kantor. Ya, Dede. Yang ketiga ada tujuan proyek. Tujuan proyek dibagi dua. Yang pertama mengantisipasi kecurangan dalam pengisian absensi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Raffi. Yang kedua ini mempermudah perusahaan untuk mengontrol absensi pegawai. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi dua. Pertama ada fitur CRUD. Aplikasi ini dapat menyediakan fitur untuk CRUD. CRUD singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Data user, divisi, jam kerja, dan admin. Yang kedua, menampilkan data. Aplikasi ini juga dapat melihat data pegawai dan divisi. Metodologi pengerjaan. Ada analis permasalahan. Analis permasalahan adalah masalah yang kami teliti adalah sistem absensi masih manual. Yang kedua, ada perencanaan aplikasi. Adalah dari masalah tersebut kami membuat sebuah website. Yang ketiga, ada implementasi. Implementasi adalah dalam pembuatan kami menggunakan framework coordinator dan Bootstrap. Yang keempat ada uji coba aplikasi menggunakan browser, dan yang kelima ada setelah itu kami melakukan hosting dan maintenance. Oke, selanjutnya kita akan membahas di bagian relasi tabel. Tabel-tabel yang terdapat di dalam database admin absensi pegawai. Jadi kita bahas satu persatu ya. Di sini ada tabel absensi user, tabel divisi, tabel admin, dan tabel jam. Nah, di dalam database ini antara tabel-tabelnya itu saling berelasi. Bisa saya jelaskan contohnya antara tabel absensi user dengan tabel user. Ya, bila kalian dapat lihat di sini ada garis hijau.
Itu yang terhubung antara tabel ini adalah nick dengan integer 12 karakter di sini. Itu saling terhubung antara tabel absensi dengan tabel user. Sedangkan tabel user dengan tabel divisi ada hubungan atau ada relasi di bagian ID divisi dengan integer karakter 2 ini, dan itu seperti itu. Jadi ini adalah contoh sedikit dari relasi di setiap tabel. Oke, selanjutnya demonstrasi aplikasi. Ini langsung akan dijelaskan atau didemonstrasikan oleh teman saya, Wildan Adewijaya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam demonstrasi aplikasi. Nah, demonstrasi aplikasi yang kami buat yaitu kita klik dulu ya tombolnya. Nah, selamat datang di aplikasi absensi pegawai. Nah, aplikasi ini kami buat untuk memudahkan sistem absensi pegawai yang secara terkomputerisasi dan memanfaatkan layanan daring untuk mengganti sistem absensi yang masih manual. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah user dalam melakukan absensi dan monitoring absen. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, seumpamanya untuk kepada dosen Faridan, kami mohon maaf karena sejujurnya aplikasi kami belum tuntas sepenuhnya, jadi yang kami bisa bawakan atau jelaskan pada presentasi kali ini adalah hanyalah fitur backend atau halaman belakang, yaitu di user, beranda, dan divisi. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini adalah halaman tampilan utama yang pertama kali dilihat user, dan ini kami sudah menggunakan teknologi Bootstrap versi 4 ya, dan dengan framework kode Igniter versi 3. Nah, ini tampilan utamanya dan sudah responsif ya, Bootstrap 4. Sekarang sudah menggunakan versi Bootstrap 4. Nah, ini kalau teman di sini melihat kalau versi mobile ya. Jadi kalau versi handphone itu bisa dilihat langsung ya. Di sini kalau kita menggunakan handphone pada umumnya tampilannya seperti ini ya. Jadi itu yang adalah salah satu manfaat ketika kita menggunakan Bootstrap versi 4 atau Bootstrap ya. Bootstrap saja. Nah, oke, saya lanjutkan. Berikutnya yaitu ada tabel divisi. Nah, tabel divisi adalah halaman yang kami gunakan untuk menambahkan divisi atau bagian posisi kerja suatu pegawai gitu ya dalam suatu perusahaan. Jadi misalnya di sini kami sudah memiliki 5 contoh data divisi, ada IT, keuangan, keamanan, kebersihan, dan logistik. Nah, untuk fungsi-fungsi di sini kami ada fitur tambah data, ubah data, dan hapus data. Contoh, misalnya kita akan melakukan tambah data. Tambah data, kita klik. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja divisi apa yang kira-kira perlu kita tambahkan gitu. Misalnya di sini saya akan tambahkan divisi dokumentasi misalnya ya. Nah, tambahkan. Nah, otomatis akan bertambah juga isinya ya. Yang tadinya ada 5 jadi 6. Di sini kita sudah menambahkan dokumentasi sebagai divisi baru. Yang nantinya divisi ini akan berelasi dengan tabel user ya. Nah, misalnya user itu melakukan kesalahan penginputan, misalnya dokumentasi itu kita ubah ke dalam bahasa Inggris misalnya ya. Kita klik saja ubah di sini, lalu kita langsung ubah documentation misalnya. Lalu kita ubah datanya, nah akan otomatis berubah juga ya isinya. Oke, berikutnya misalnya kita akan menghapus data kira-kira sudah tidak dibutuhkan lagi, misalnya isi nama divisinya itu documentation misalnya ya, kita hapus juga. Maka ketika kita setuju untuk hapus,
otomatis datanya akan terhapus. Ya, seperti itu untuk data divisi ya, halaman data divisi. Selanjutnya kita memiliki halaman user. Nah, halaman user adalah halaman yang digunakan untuk staff atau admin yang menginput karyawan, data-data karyawan ya, misalnya ada nick itu adalah nomor induk karyawan, ada nama orangnya, nama karyawan tersebut ya, nomor handphone, ada email, dan ada divisi. Nah, ini nih divisi-divisi yang tabel atau dari halaman divisi akan muncul di sini ya, sesuai dengan posisi dari karyawan tersebut atau pegawai tersebut. Nah, ini konsepnya masih sama untuk penginputan datanya. Jadi kita contoh ya, di sini misalnya saya akan menambahkan karyawan baru bernama misalnya siapa? Ronaldo misalnya ya. Nah, ini sorry ya, ini nick ya. Kita bisa pindahin ya. Maaf, maaf. 100 tadi berapa karyawan ya? 5. Nah, kita isi dengan nama Ronaldo, nomor handphone. Nah, lalu ada email. gmail.com. Lalu karyawan tersebut ada di divisi mana gitu ya. Nah, ini divisinya udah ngambil langsung dari database. Jadi ini sifatnya dinamis ya. Nah, misalnya Ronaldo kita masukkan ke dalam ruang keuangan gitu ya. Nah, lalu passwordnya nanti password ini jadinya gini, user itu akan dapat melihat riwayat absen dia kan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi nanti ketika melakukan penambahan data user itu akan otomatis langsung bikin akun untuk masuk loginnya ya. Nah, nanti loginnya itu melalui atau menginputkan data nick dengan password. Kenapa nick dan password? Karena kalau nick itu tidak akan sama ya. Jadi nick itu kan singkatan dari nomor induk karyawan. Jadi nomor induk karyawan itu tidak akan sama dengan yang lain. Lalu ada password atau kata kuncinya. Ini isi, lalu kita tambahkan. Misalnya gini, bagaimana kalau datanya nggak lengkap, apakah bisa masuk atau enggak? Nah, untuk datanya tersebut, karena kami sangat teliti sekali, jadi kalau misalkan ada data yang kurang, maka akan ada alert ya, atau notifikasi atau pokoknya tanda bahwa data itu harus diisi. Misalnya hapus nomor handphone ya. Nah, ketika kita tambahkan, nah maka isian yang sebelumnya akan hilang dan nomor yang akan memunculkan pesan yang berisikan bahwa nomor ini belum diisi atau kolom ini belum diisi. Nah, kita ulang lagi ya. Misalnya 1007 misalnya ya. Namanya Ronaldo. Masih yang tadi ya. Cuma kita ubah nicknya aja nggak apa-apa. Kita isi datanya. Nah, lalu emailnya. Divisi mana? Tadi kan keuangan ya. Atau bisa ganti ya jadi keamanan boleh ya. Lalu passwordnya. Nah, ini kan datanya sudah lengkap ya. Jadi kalau kita isikan datanya, kita tambah, maka berhasil ya. Jadi datanya otomatis masuk ya. Nah, yang satu lagi yaitu ada fungsi ubah dan hapus. Nah, kita misalnya contohkan ini fungsinya seperti pada halaman divisi sebelumnya ya. Misalnya kita coba ini yang simpel aja ya, yang kita akan coba hapus data ya. Misalnya Ronaldo ini kan kita hapus. Nah, maka ada notifikasi bahwa apakah kita ingin menghapus data ini apa tidak gitu. Klik OK jika yakin untuk menghapus data, klik cancel jika tidak jadi atau batal gitu ya. Kita OK. Nah, maka otomatis datanya akan terhapus. Nah, kurang lebih sebenarnya masih banyak lagi, cuman kami mohon maaf kepada dosen karena mungkin waktu dan juga ada kesulitan dalam pengerjaan, jadi kami masih sampai tahap ini. Tapi insya Allah nanti akan kami perbaiki kembali untuk perbaikan ke depannya. Baik, dari saya terima kasih.
Cukup sampai sini ya. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap proses belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.